One-Piece Compact Safety Padlock OB14 BDG02 UD-D1. Selamat datang di saka.co.id dengan saya Vivi yang akan menjadi host Anda pada hari ini. Oke, untuk kali ini saya tidak sendirian, di samping saya sudah ada Ibu Nisa sebagai produk spesialis yang akan menemani saya untuk mereview produk hari ini. Kita sapa dulu ya Ibu Nisanya. Halo Ibu Nisa. Halo Bu Vivi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sangat cantik sekali ya hari ini. Terima kasih Bu Vivi. Oke, nah info-info terbarunya nih, Sakako ID sudah meluncurkan produk baru ya yang terbaru. Iya, betul. Nah, boleh dijelaskan apa itu produknya? Ini Bu Vivi, contohnya One-Piece Compact Safety Padlock OB14 BDG02 UD-D1K. Oke, panjang sekali ya. Iya, nah, betul. Untuk One-Piece Compact Safety Padlock ini apa ini Bu? Produk apa? Jadi One-Piece ini yaitu adalah safety padlock yang biasa digunakan untuk mengamankan sumber energi yang berbahaya. Contohnya itu MCB, MCCB, plug, valve, dan lain-lain. Oke, jadi untuk pengaman energi ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk spesifikasinya sendiri apa aja ini Bu? Nah, untuk spesifikasinya sendiri saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama itu untuk packagingnya dulu ya Bu Vivi. Oke. Untuk packagingnya ini memiliki warna dasar putih dan biru. Untuk packagingnya terlihat sangat glossy. Kemudian pada bagian packaging ini terdapat ventilasi udara yang fungsinya agar udara bisa masuk. Nah, kemudian kita buka ya, kita unboxing di sini. Nah, untuk cutting bodinya di sini sangat rapi dan halus. Kemudian pada bagian sampingnya di sini tuh memiliki gerigi Bu Vivi. Jadi ketika kita gunakan, ketika kita pegang itu tidak mudah jatuh. Nah, selanjutnya untuk pada bagian body padlocknya terdapat satu stiker berbahasa Inggris yang sudah tertempel. Jadi nantinya Bu Vivi tidak perlu menempelkan stikernya lagi. Jadi lebih efisien waktu. Kemudian untuk ukuran diameternya di sini memiliki diameter 6 mm. Ini ukuran diameter shackle-nya ya. Ini yang ini. Kayak bagian kecil itu ya. Ya. Kemudian untuk panjang shackle-nya. Panjang shackle-nya yaitu 38 mm. Kemudian untuk tingginya yaitu 45 mm. Selanjutnya untuk lebar bodinya yaitu 38 mm. Dan lebar shackle-nya yaitu 20 mm. Dan untuk tipe kuncinya yaitu K-different. Different. Ya. Nah, untuk bentuk padlocknya sendiri, kalau yang saya pernah lihat padlocknya seperti ini, cuma sepertinya tidak ada geriginya. Nah, untuk padlock ini apakah ada tipe-tipenya? Dan untuk padlock yang sedang Ibu pegang ini, tipenya apa? Untuk yang saya pegang saat ini yaitu tipenya D. Tipe D, oke. Nah, kemudian di sini saya belum menjelaskan untuk bahan shackle-nya ya Bu Vivi. Untuk bahan shackle-nya di sini itu terbuat dari bahan steel. Dan untuk bahan padlock-nya ini terbuat dari bahan termoplastik. Selanjutnya untuk bahan kuncinya yaitu adalah zinc alloy. Nah, jadi untuk selanjutnya spesifikasi ini memiliki kode sistem pada bagian kunci dan tipe kuncinya yaitu K-different Bu Vivi. Selanjutnya memiliki double packaging plastik di dalam kardus sehingga lebih aman dan tidak mudah korosi. Nah, untuk kuncinya tadi kan dijelaskan K-different. K-different ini maksudnya apa nih? Kunci berbeda berarti ya? Iya, betul. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi satu padlock ini satu kunci dan kunci ini tidak dapat digunakan ke padlock yang lain. Jadi untuk satu packaging ini sudah termasuk ke dalam padlocknya dan juga kuncinya. Di satu paket ya? Ya, sudah satu paket. Oke, nah biasanya juga nih untuk di industri, apalagi yang berhubungan dengan safety ini kan kritikal sekali dan harus ada sertifikasinya. Nah, apakah safety padlock ini sudah ada sertifikasinya? Tenang aja Bu Vivi, safety padlock dari One-Piece ini sudah dilengkapi oleh beberapa sertifikasi. Yang pertama ada BV atau Bureau Veritas, yaitu sertifikasi salah satu lembaga sertifikasi
SFM dan COC yang telah diakreditasi oleh SFC. Kemudian yang kedua ada OSA-LOG, yaitu tentang pengendalian energi berbahaya untuk lockout atau take out-nya. Kemudian yang ketiga yaitu sertifikat Europe atau CE. Oke, cukup banyak juga ya sertifikasinya. Ya kalau biasanya untuk safety biasanya kan untuk loto itu hanya OSA-LOG saja ya. Dan ini punya 3 sertifikasi. Itu ada BV, ada OSA-LOG, dan ada CE. Lengkap sekali ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir jika nanti ada audit. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, pengen tahu nih untuk aplikasinya sendiri gimana? Nah, untuk aplikasinya ini dapat diamankan untuk device-device yang ada di industri. Contohnya MCB, MCCB, plug, valve, push button, dan lain-lain dalam keadaan off agar tidak dapat dioperasikan oleh operator lain. Biasanya dipakai di semua lini, di semua lini industri, manufacture, oil dan gas, maintenance gedung, engineering, dan lain-lain. Nah, Bu Vivi, untuk safety padlock ini tidak disarankan untuk electrical karena dari cycle-nya berbahan dasar steel. Oke, nah kalau berbahan steel, efeknya kalau dipaksakan digunakan di electrical, apakah dia akan kesetrum kah atau gimana? Ya, pastinya yang pasti akan kesetrum karena kan bahan dasarnya ini besi. Besi ini sangat rentan sekali dengan yang namanya kelistrik-listrikan. Takut ini ya, takut sengaja atau tidak sengaja ada aliran listrik dan menyentuh ini, jadinya nanti mungkin kalau ada orang yang pegang bisa kesetrum dia gitu. Oke. Nah, untuk aplikasinya cukup jelas ya tadi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan untuk kelebihannya. Kelebihan safety padlock ini dibandingkan yang lain tuh apa sih, punya kelebihan apa? Nah, yang pertama untuk kelebihannya nih Bu Vivi, untuk desain packagingnya yang glossy sehingga terlihat modern. Kemudian dilengkapi packaging plastik di dalam kardus sehingga lebih aman dan tidak mudah terkena korosi. Dan yang ketiga memiliki cutting body yang rapi dan halus. Kemudian selanjutnya yang keempat, kunci yang tidak dapat dilepas sebelum shackle terkunci sehingga memudahkan user mengetahui apakah padlock ini sudah terkunci atau belum. Nih contohnya ya. Tuh, dia tidak bisa lepas karena shackle-nya belum terkunci. Jadi harus dikunci dulu seperti ini. Kan, kemudian ditarik ya, baru terlepas kuncinya. Apakah saya boleh coba? Boleh Bu Vivi, silakan. Oke, sebentar ya, saya coba dulu. Oke, nah ini membuka. Oke, cukup mudah sekali ya untuk membukanya. Betul. Dan nih kalau untuk krok gitu udah terkunci ya berarti ya. Nah, tinggal kita putar. Gimana nih? Oh, masih kebuka. Sebentar ya. Ini tinggal digeser aja diputar, tinggal kita tarik. Yes, betul. Oke, sangat mudah dan gampang sekali. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat, kunci terbuat dari zinc alloy supaya tidak mudah rusak. Selanjutnya yang kelima memiliki warna padlock hitam, kuning, merah, dan biru sehingga memudahkan user untuk mengetahui divisi mana saja yang akan memakainya. Kemudian yang keenam memiliki sertifikasi BV atau Bureau Veritas, salah satu lembaga sertifikasi SFM dan COC yang telah diakreditasi oleh SFC. Kemudian ada OSA-LOG dan juga CE. Selanjutnya yang ketujuh, memiliki satu stiker berbahasa Inggris yang sudah tertempel di body padlock sehingga lebih efisien waktu dan tidak perlu menempelkan stikernya kembali. Kemudian yang kedelapan, tahan terhadap suhu minus 20 sampai 150 derajat Celcius. Cukup banyak juga ya kelebihannya. Saya tertarik dengan tadi ketahanannya minus 20 sampai 150. Jadi bisa digunakan di misalnya ada cold storage atau bisa juga digunakan misalnya mau digunakan di luar itu tidak masalah ya. Betul. Oke. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri gimana nih? Apakah ada cara khususnya? Untuk cara khusus tidak ada ya, ini seperti gembok-gembok pada umumnya, namun di sini kita gemboknya sangat berbeda karena memiliki warna. Nah, di sini di depan kita sudah ada beberapa device.
Cukup di sini kita coba take out-nya dulu ya Bu Vivi. Oke. Ini kita buka segel-nya. Cukup masukkan saja segel-nya ke dalam lubang take out. Nah, seperti ini. Kemudian lalu kita kunci. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau misalnya tidak perlu memakai device Iya, ya. betul. Jadi cukup padlock dan tag-nya aja karena judulnya tadi Lotto Lockout dan Take Tag out. Out. Jadi wajib ada Lotto lock-nya, itu padlock-nya dan tag Take out-nya. Oke, selanjutnya Nah, selanjutnya apabila usernya banyak nih Bu Vivi, kita bisa pakai yang device yang ini. apa ini namanya? Hasap Bu Vivi. Hasap. Iya. Nah, kita bisa nih langsung pakai kedua take out ini dan juga device yang hasap ini. Cukup kita masukkan segel-nya seperti tadi ke lubang device-nya, kemudian kita kunci. Nah, seperti ini. Dan kalau usernya banyak, Iya. di sini misalnya ada mesin atau sumber energi plug misalnya ya. Betul. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, terus kemudian padlock dan tag-nya disesuaikan dengan lubang ini ya. Iya, betul. Oke, jadi masing-masing divisi punya padlock dan tag Iya, masing-masing. betul. Oke. Ada cara penggunaan lain juga? Ada. Di sini kita bisa pakai untuk device yang selanjutnya nih, yang ini. Ini kita gunakan untuk valve Bu Vivi. Oke. Kan untuk valve ini ada beberapa bentuk dan ada beberapa diameternya ya. Nah, ini kita punyanya yang kecil. Nah, cukup dimasukkan saja ke lubang device-nya. Kemudian kalau kita bisa menambahkan take out-nya juga. Nah, kemudian kita kunci. Nah, sangat simple dan mudah sekali. Sangat simpel sekali ya. Jadi cukup kita pasangkan seperti gembok pada umumnya. Yang terpenting harus ada locknya, yaitu padlocknya dan tag-nya jangan lupa terpasang. Oke, jadi cukup mudah sekali ya. Kalau ini bisa dipasangkan juga di device kedua ini. Bisa Bu Vivi, bisa. Ini untuk plug. Plug. Seperti ini device-nya. Nah, cara pemakaiannya, penggunaannya itu sama saja seperti yang tadi. Kita tambahkan take out-nya. Kemudian masukkan saja ke lubang take out dan device-nya. Seperti ini. Kemudian kita kunci. Oke. Dan pastikan sudah terkunci ya. Ya, harus dipastikan dulu sudah terkunci ya. Nah, seperti ini Bu Vivi. Oke, cukup mudah sekali. Iya, betul. Kemudian ini ada satu lagi ya. Iya, Bisa betul. digunakan di sini juga. Bisa Bu Vivi. Nah, untuk device yang ini bisa digunakan untuk valve juga Bu Vivi. Cara penggunaannya pun sama. Kita tambahkan take out-nya, kemudian masukkan segel-nya ke dalam device. Nah, seperti ini. Kalau ini dapat digunakan untuk valve yang usernya itu juga banyak. Jadi apabila usernya banyak, kita menggunakannya yang ini pun bisa. Oke. Seperti ini. Bu Vivi mau coba untuk pasang? Oke, coba boleh ya. Jadi segampang apa sih memasang padlock ini? Oke. Kita coba ya. Kalau Bu Nisa bisa dengan mudah, berarti saya harus bisa dengan mudah juga. Nah, kita lepas dulu ya. Nah, kita praktekkan. Nah, tadi yang wajib itu ada tag-nya, kemudian ada padlock-nya. Nah, kita ada dua cara tadi ya mungkin. Iya, betul. Jadi bisa dimasukkan dulu ke device-nya, Bisa. tapi jangan lupa dari tag-nya juga dimasukkan. Iya. Oke. Seperti ini ya. Baru setelah itu kita Kunci. kunci. Oke, tinggal kita putar. Nah, kita tarik. Cukup mudah sekali ya. Ya, betul Bu Vivi. Oke. Ini mau dilepas lagi? Boleh, boleh. Oke, jatuh. Oke. Melepasnya juga sangat mudah ya. Betul. Nah, Berarti cukup sekian ya cara penggunaannya ya. Betul. Jadi bisa dipakai di sumber-sumber
energi yang ada di lokasi industri atau manufaktur. Nah, berarti cukup ya segini aja ya. Cukup Oke. segini aja. Baiklah, terima kasih Bu Nisa Sama-sama, atas Bu waktunya. Vivi. Kita salaman dulu biar afdol. Oke, baik. Semoga di lain kesempatan kita dapat mereview kembali, dapat bertemu kembali untuk mereview produk yang lain lagi. Oke, jadi kesimpulannya padlock safety ini adalah bisa digunakan untuk mengamankan sumber-sumber energi. Contohnya bisa tadi MCB, MCCB, plug, kemudian ada valve dan lain-lain yang ada, pokoknya ada sumber-sumber energi. Nah, sekian review produk dari kami. Jika Anda membutuhkan support lebih lanjut, silahkan dapat menghubungi customer service kami di bawah ini. Dan jika Anda menginginkan video-video terbaru dari kami, silahkan klik subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.